Menarik banget sih Pak ya, bagus gitu. Kalau misalnya dari Persagi bisa mempunyai himpunan pengusaha ya ahli gizi. Mungkin nggak hanya dari individu aja, tapi mereka bisa saling menguatkan, bisa saling kolaborasinya tuh bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tukang gizi, kali ini saya akan kembali untuk berbincang-bincang dengan seorang wanita juga, kemudian ahli gizi juga, kemudian pengusaha juga. Produk yang ditawarkannya itu apa? Likers ya, Likers itu liver snacker. Liver apa? Sistik hati ayam, camilan sehat. Seberapa sehat dan seperti apa produknya? Mari kita simak aja obrolan saya ini. Assalamualaikum Teh Fatona. Ini jadi manggilnya apa nih? Anissa apa Fatona? Oh iya, perkenalan dulu ya Pak ya. Iya boleh. Nama saya sebenarnya Anissa Fatona, tapi panggil Nisa, bisa dipanggil Faton, Tona. Kalau teman-teman banyak sih yang manggil saya, kalau di kampus ya Tona, kalau biasa saya biasa dipanggil Nisa. Itu nggak tergantung tanggal ya panggilannya ya. Umumnya tanggal 1 Nisa, tanggal 2, tanggal 5. Oh, enggak ya. Ya udah. Ini apa Likers ini udah berapa lama nih produk ini? Oh iya, kebetulan awal mulanya ada Likers ini tuh berawal dari riset ya Pak ya. Kebetulan kan saya kerja di FK Unpad. Jadi apa? Jadi dosen? Enggak, jadi bagian asisten peneliti. Asisten peneliti. Ya, terus. Kebetulan 2019 itu kita lagi ada pengembangan produk untuk di apa ya, kedepannya untuk intervensi kepada ibu hamil, memberi makanan yang bergizi gitu ya. Nah, khususnya berbahan dasar hati ayam gitu. Nah, dengan pertimbangan apa tuh bahan dasar hati ayam? Pertimbangannya hati ayam kan nilai biologisnya istilahnya bisa terjangkau ya Pak ya di masyarakat gitu. Terus vitaminnya juga banyak sumber protein, zat besi, vitamin A gitu. Hati ayam. Kemudian si produk ini tuh dicampur dengan tepung cangkang telur yang merupakan tepung cangkang telur itu sumber kalsium Pak. Jadi dari cangkang telur dibuat tepung gitu? Ya, sebelumnya dilakukan pengolahan dulu. Pertama itu dicuci dulu, kemudian disinar matahari, kemudian rebus, kemudian dilakukan pemanggangan atau oven dengan dehidrator. Setelah itu dihancurkan gitu ya? Ya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin khusus. Nanti jadi serbuk-serbuk cangkang telur. Nah, itu biasanya ya kita menambahkannya pada adonan sistik ini gitu, Pak. Itu kalau saya lihat tadi uraiannya gitu ya, dari sekadar menghancurkan cangkang telur aja itu diperlukan alat-alat yang demikian kompleks gitu ya. Itu kira-kira modal untuk membeli alatnya itu aja berapa tuh? Modalnya berapa ya, kemarin beli mesinnya tuh kurang lebih
3 jutaan. Untuk mesinnya ya. Ya, sebetulnya ini bukan usaha saya sendiri ya Pak ya gitu. Jadi ini usahanya bareng-bareng dan menggunakan ya dana dari penelitian gitu ya, dari hasil penelitian, dari sisa kegiatan penelitian kita gitu. Kemudian ya kita menggunakannya untuk riset gitu, riset pengembangan produk ini gitu. Jadi antara tugas kantor dan kemudian ternyata bisa dimanfaatkan untuk berbisnis juga gitu. Ya awalnya tuh kan difokuskan untuk riset aja gitu ya Pak ya, untuk pengembangan produk ini sebagai pangan fungsional yang akan diberikan ke target responden kita itu ibu hamil gitu. Kenapa ngasihnya ke ibu hamil gitu? Karena kan sebelumnya, maksudnya sekarang ini tuh kan banyak kasus stunting ya Pak ya gitu. Ya, betul. Udah ketahuannya tuh saat anak usia 6 bulan atau 1 tahun, 2 tahun. Nah, makanya coba kita memulai dari kehamilan gitu, antisipasinya gitu ya, memenuhi kebutuhan ibu hamil dari masa kehamilan, terus melahirkan, menyusui gitu, sampai anaknya juga nanti udah MPASI gitu ya. Mudah-mudahan istilahnya dari masa kehamilan ini kita memberikan makanan yang cukup bergizi gitu. Ini kenapa kalau tadi dibilang untuk salah satu adalah untuk mengurangi risiko terjadinya stunting gitu ya. Kenapa tidak diberikan juga kepada remaja putri gitu? Kan ini ada FE-nya juga ya. Ya betul. FE terus satu lagi gambar yang kayak begini tuh bikin strong itu mungkin karena ada kalsiumnya tuh ya. Ya terus yang satu lagi gambar yang warna kuning. Sumber protein, kalsium dan Fe gitu ya. Ya kenapa tidak sasarannya tidak ke remaja putri juga gitu? Karena ini tuh baru ya Pak ya, sebenarnya bisnis juga kita baru banget merintis 2019 gitu, baru benar bisnisnya juga gitu, dan memang belum aja sih Pak gitu. Tapi kalau misalnya untuk remaja putri mungkin bisa membeli secara komersil aja gitu. Bukan jadi sampah gitu ya. Tapi ini memang udah terbukti gitu ya dengan mengkonsumsi ini. Belum Pak. Jadi kegiatannya tuh sebetulnya masih berjalan gitu. Jadi sambil berjalan kegiatannya belum beres sih gitu. Nah sekarang karena permintaan dari masyarakatnya juga diterima gitu si produk ini menjual komersil gitu. Permintaan itu kan biasanya dipengaruhi diantaranya oleh 2 faktor. Pertama karena rasanya yang enak. Kemudian kedua karena fungsinya itu. Ini kan ada permintaan dari masyarakat nih dengan lighter ini. Nah, pertanyaannya permintaan itu didasarkan karena rasanya yang enak ataukah karena memang fungsi dari yang dikandungnya itu? Sejauh ini karena rasanya yang enak ya Pak ya gitu. Karena kan walaupun kita komersil, tetap kita istilahnya tidak memberikan makanan yang cuman perasa gitu. Misalnya kayak hati ayam, misalnya jadi cuman dikasih perasa hati ayam, tapi kita benar-benar menambahkan hati ayamnya gitu. Jadi seperti itu gitu. Ini permintaan dari masyarakat ya merespon baik ya Pak ya gitu, makanya kita fokus untuk memenuhi permintaan masyarakat gitu. Ini sejauh ini konsumennya itu memang sudah dari seluruh Indonesia atau khusus Bandung Jawa Barat? Harapannya sih bisa menyebar gitu Pak ya, meluas. Tetapi ya mungkin karena memang kita baru gitu ya, pemasarannya belum meluas banget gitu. Jadi wilayah Bandung, wilayah luar juga baru
baru sedikit gitu yang mengetahui Lakers ini gitu. Jadi memang dari segi pemasarannya juga belum meluas banget gitu ya Pak. Meluas banget ya. Ini emang udah berapa lama ini Lakers ada di pasaran tuh? Kita baru merintis. Sebenarnya ini masih dari segi merintis ya Pak ya untuk sekarang ini gitu. Kita mulainya di 2019 sih Pak. 2019 sampai sekarang 2021. Wah sudah 2 tahun, sudah lumayan lama dong. Ini mau bukan merintis namanya, ini sudah jalan. Alhamdulillah ya. Tapi ini apa terkait dengan perizinan segala macam sudah dapat gitu ya? Kalau perizinan kebetulan kita baru keluar itu perizinan industri rumah tangga PIRT Pak. PIRT, terus komposisi gizi juga sudah ada ya? Komposisi gizi juga sudah ada. Terus suggesting serving gitu. Apa ini bisa langsung dimakan atau harus dimasak dulu? Nggak bisa langsung dimakan Pak. Itu bisa dimakan. Nah. Bisa dijadikan cemilan juga gitu. Bisa dijadikan lauk juga bisa ya? Betul. Multifungsi gitu kan. Jadi selain fungsional juga multifungsi, terus dari sisi rasa gurih banget, terus dari sisi tampilannya juga tampilan wadahnya, tampilan kemasannya bener-bener ini kayaknya tuh apik banget, dipikirin banget gitu ya. Ini dapat mikir berapa lama nih nyampe bisa tampilannya keren kayak gini nih? Berapa ya? Kurang lebih 6 bulanan sih Pak. 6 bulanan gitu. Diotak-atik dulu gitu kan, ganti lagi gitu ya. Awalnya dari standing pouch yang polos, terus kita yang biasa gitu. Karena benar-benar ya Pak ya, kita tuh dari nol banget lah, dari nggak punya brand sampai sekarang punya brand gitu. Ya benerlah kita menikmati prosesnya itu gitu. Dan ada kebajuan gitu ya, prospeknya bagus gitu ya. Alhamdulillah sih sejauh dari masyarakat juga kan bagus gitu ya. Memang si sistik hati ayam ini belum ada juga ya di pasaran gitu, belum ada. Kompetitornya kurang ya. Ya. Ini terus untuk penjualan nih, udah promosinya nih udah kemana aja nih yang dilakukan nih promosinya selama ini? Jauh ini sih kita menggunakan media sosial ya Pak ya, Instagram, ya. Kemudian di Marketplace, kemudian Shopee, Tokopedia. Ada di Tokopedia ya? Udah bisa pesan? Ada Pak. Berapa ukuran tuh? Ini apa? 75 gram semua? Kebetulan sekarang tuh ada event, kita memang ada ekstra 33% ya Pak ya. Jadi total dari kemasan ini tuh 100 gram. 100 gram. Ya. Tapi harganya tetap sama ya? Nah, berapa tuh? Berapa? Sama, cuma berapa? Kalau original sama pedas itu 19.000 Pak. Kalau dari keju dan keju pedas itu 21.000. Aduh, kalau original pedas 19.000, kalau keju pedas keju 20. Ya kan sebetulnya kita ada 4 varian rasa ya Pak ya. Ada original, pedas, keju, dan keju pedas gitu. Jadi pedas itu harganya 19.000, keju dan keju pedas itu di 21.000 gitu. 21.000. Kebetulan banget sekarang tuh kan lagi ada promo akhir tahun Pak. Jadi beli 2 gratis 3 gitu. Jadi dapat 5 pieces gitu Pak. Dengan membeli 2 itu ya. Aduh, asik tuh. Saudara-saudara tukang gizi. Jadi kalau belinya 10 dapatnya berapa tuh? Ditambah 15 gitu. Ya, betul Pak. Jadi saudara-saudara tukang gizi ini mumpung lagi promo gede-gedean. Ini nyampe kapan? Sampai 31 Desember Pak. Sampai tanggal 31 Desember buru-buru habisin duit untuk beli Lakers. Tapi ngomong-ngomong ini berapa lama nih ketahanannya? Oh ya, kadaluarsanya, masa kadaluarsanya. Kebetulan kan kita udah uji lab juga ya Pak ya, lab kadaluarsa itu ada di 1 tahun kurang lebih. Gimana? Ada 1 tahun Pak, ketahanannya 1 tahun. 1
1 tahun dari kalau kemasan tidak dibuka. Dari masa produksi. Kalau kemasannya dibuka? Kalau kemasannya dibuka, baiknya sih memang ditutup rapat gitu ya Pak ya. Misalnya kalau udah disimpan di tempat yang kering dan bersih gitu, ya itu awet juga sih Pak. Awet juga ya. Di suhu ruang biasa asal tertutup, tetap tertutup gitu ya. Ini bisa sama aja kayak makanan cemilan biasa gitu ya Pak ya, cuman mengandung hati ayam gitu. Benar-benar dari hati ayam gitu ya. Maksudnya itu nggak pure hati ayam semua ya Pak ya gitu, cuma seperti sistik pada umumnya, cuman kan sistik pada umumnya mah kan cuman sistik aja gitu ya Pak ya, nggak ada campuran apa-apa. Nah kalau ini sistik yang mengandung hati ayam. Ada tambahan hati ayam. Ya terus pada waktu pengujian organoleptik ya tentang rasa gitu ya, pernah dicobakan nggak ke anak-anak gitu daya terimanya? Apa mereka? Kebetulan memang dari konsumen kita tuh banyak yang membelinya itu ibu-ibu muda yang yang makanannya itu akan dikonsumsi sama anak-anak balitanya gitu. Ibu muda, jadi ya pengen yang praktis, higienis dan bergizi gitu ya. Jadi cocok banget gitu ya. Walaupun mungkin ini ada gambar dedaunan. Ini memangnya ini apa? Maksudnya itu mengandung serat atau sekedar hiasan aja gitu? Daunnya itu kebetulan ya kita ada tambahan daun bawang sama daun. Ya, walaupun memang jumlahnya nggak terlalu banyak banget gitu ya Pak, cuman untuk bahan rasa aja gitu supaya lebih umami, lebih enak gitu. Mahnyos aja gitu ya lah ya. Ini kalau umpamanya ini tuh cocoknya dikonsumsinya itu kalau minuman apa gitu, atau enggak kayak gitu? Enggak sih Pak, itu selera dari masing-masing aja ya gitu. Cocoknya mau sama kopi bisa, sama teh juga bisa gitu, atau lagi sama makan nasi juga bisa gitu. Jadi bisa. Udah bisa kayak kerupuk gitu ya. Iya. Iya. Jenisnya ya sistik gitu Pak ya. Iya, keren banget ini. Terus ini dalam 1 bulan nih, kira-kira nih udah bisa laku berapa bungkus? Oh iya, kebetulan dari omset sendiri kita kan masih belum stabil ya Pak ya gitu. Kemarin juga gitu pas pandemi juga kita sempat ada terhenti gitu kegiatan untuk usahanya gitu karena dari pandemi juga gitu. Nah sekarang kita memang baru mulai fokus lagi gitu karena ya selain karena sebelumnya itu kita nggak hanya fokus di bisnis aja gitu Pak. Ya kita memang lagi ada pekerjaan kantor juga gitu. Jadi membagi waktunya tuh benar-benar waktunya tuh dibagi 2 gitu. Nah masa pandemi itu memang kita fokus di pekerjaan gitu. Baru-baru 2021 ini kita fokus lagi untuk pemasaran di Likers gitu. Tapi sebelumnya pas launching si Likers ini sih alhamdulillah ya penerimaannya tuh sangat bagus ya Pak ya gitu. Sampai ribuan pesanan gitu yang keren banget. Sampai ribuan pesanan yang udah terpesan gitu sebelum pandemi sampai sebelum ya, nah kemudian pas saat pandemi itu memang kita sempat terhenti kegiatan usahanya gitu karena ya ada pembatasan gitu ya karena kan kita memang ada pabrik khusus gitu Pak untuk produksi ini. Nah si tempat produksinya ini tuh ada di Tanjung Sari di Sumedang gitu. Sedang kita mayoritas tinggalnya di Bandung gitu. Kita ada kendala untuk mobilitasnya gitu. Jadi makanya baru benar-benar fokus lagi di 2021 gitu. Ini mah keren. Ini benar udah punya pabrik gitu ya.
Beneran gitu. Huh. Ya, Wah, pabrik masih kecil gitu ya Pak ya. iya nggak apa-apa, mau kecil mau gede pokoknya pabrik ya. Betul. Kemudian juga kita juga lagi ngusahain untuk mendaftarkan di BPOM juga gitu. Jadi kita sempat lagi pengurusan BPOM gitu, sempat informasi bagaimana standar untuk pengolahan makanan yang sesuai dengan BPOM. Nah, kita pabriknya juga menyesuaikan dengan standar yang BPOM tersebut gitu. Kalau ini ya nggak, kalau kan yang katanya ya, katanya kalau yang lagi trending itu apa logo halalnya itu gitu. Betul. Udah ada diurus juga. Kebetulan sebetulnya udah ada pengurusan halal itu ya Pak ya, cuman kemarin tuh ada kendala wilayah gitu ya. Kemarin sempat mendaftarkan hal kehalalannya itu di Bandung, kirain kita dalam satu regional gitu Jawa Barat, ternyata pas kita mendaftarkan masukin berkasnya ke Sumedang itu tidak bisa diproses karena harus dalam satu wilayah gitu. Jadi kalau mendaftarnya istilahnya kalau mau masukin berkas di Sumedang, daftarnya juga harus di wilayah Sumedang gitu. Jadi kemarin tuh kita ada salah tempat gitu untuk mendaftar. Dan cukup sulit juga ya Pak ya untuk sekarang ini gitu, karena regulasinya, prosedurnya udah berbeda lagi dari sebelum-sebelumnya gitu untuk yang kehalalan ini. Iya, bukannya malah lebih mudah itu. Kalau katanya sekarang itu lebih mudah. Karena ini kan kalau standar PIRT kan nggak terlalu berbelit-belit gitu. Nggak lebih mudah. Menurut ya kurang tahu sih Pak ya lebih mudah atau enggaknya, tapi yang kita jalani tuh kayak kemungkinan sih lebih sulit ya gitu prosesnya gitu. Entah itu kurang informasi gitu, entah itu kita belum optimal dalam pengurusannya gitu. Iya iyalah, pokoknya didoain aja biar mudah-mudahan dilancarkan. Tapi ngomong-ngomong itu kalau untuk kayak ngurus PIRT itu biayanya berapa tuh? Tidak ada biaya sih Pak, gratis gitu. PIRT gratis. Kalau ini halal ini untuk dapat sertifikat halal? Halal juga gratis asal kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dipenuhi gitu. Dari ada item-item tertentu gitu ya. Dari PIRT juga ada yang mengatakan bayar, ternyata kita konfirmasi lagi di dinas, sebetulnya untuk fasilitas PIRT ini tuh tidak ada biaya, cuman memang kita harus menunggu waktu pemanggilan untuk pelatihan keamanan pangan. Jadi sebelum nomor PIRT-nya keluar, kita ada kegiatan dulu gitu Pak, kayak pelatihan atau pelatihan keamanan pangan untuk mendapatkan sertifikat itu gitu. Terus untuk POM juga nggak ada biaya juga apa? Kalau BPOM kurang tahu ya Pak ya, karena kita belum sejauh itu gitu, belum jauh untuk pengurus. Ya, tapi kan dalam nanti sekarang itu dalam proses juga ya. Ya, kita lagi berkas-berkasnya dulu gitu untuk pengurus. Ya. Situ kan sudah punya pabrik ya. Jadi otomatis ini sudah istilahnya produksinya bakal terus berlangsung gitu kan, tidak tergantung pada bosnya gitu kan, tidak tergantung pada apakah Teh Anissa sibuk ataukah tidak, tapi produksi tetap jalan. Itu pekerjanya sekarang tuh ada berapa tuh? Untuk tim kita itu ada CEO 1, supervisor 2, karyawan produksinya 3, terus sales marketingnya 1. Berarti ada berapa ya Pak ya? Ada 7 kurang lebih. Oh 7, enak ya. Jadi Teh Anissa itu tinggal ongkang-ongkang aja ya, nelpon gitu ya. Nggak semudah itu Pak, nggak semudah. Tetap juga ya. Kalau dari segi bisnis tuh ya Pak ya, kita
misalnya kita membangun sebuah bisnis gitu ya. Itu nggak bisa langsung kayak oh ini udah ada produk jadi gitu. Kita harus melihat permintaan pasar seperti apa gitu, masukan dari pasar seperti apa gitu. Terus istilahnya kasarnya tuh otak kita terus bekerja gitu Pak. Kan inovasi apa gitu. Terus selain istilahnya si produk ini udah jadi gitu ya, kita di-push untuk pengembangan produk yang lain gitu. Ya, kebetulan sih sekarang ini kita akan melaunching sistik ayam dan nugget ati ayam gitu. Wah keren ya. Ini enggak terus kenapa pemilihannya itu ati ayam aja gitu? Kenapa enggak ati sapi juga gitu? Ya di awal kita ngembangin produk ini gitu ya Pak ya, kita pernah mencoba si ati sapi gitu. Cuman dari rasa tuh terlalu kuat banget gitu, flavornya tuh terlalu kencang gitu, sehingga ya kita memutuskan untuk ati ayam aja gitu untuk yang diputuskan. Setelah beberapa kali percobaan itu ya. Oh ini ternyata masyarakat lebih mau menerima ini gitu ya. Enggak Pak, dari kitanya dulu yang ngujinya gitu. Jadi kan kita coba dulu si resep itu, baru si resep itu produknya jadi kita cobain dulu sebelum dilempar ke masyarakat. Nah, masyarakat itu kita kan mencoba produk yang kita buat. Nah, ternyata produknya tuh tidak acceptable gitu untuk makan sendiri gitu, apalagi untuk dikonsumsi masyarakat luas gitu. Jadi udah aja pada akhirnya udah ini gitu ya, dan itu ternyata kena dan itu ternyata laris gitu kan, hingga kemudian produksinya jalan sampai 2 tahun. Ya. Benar-benar hebat lah. Sebelumnya sebelum Liker ini Teh Anissa tuh produksinya apa dulu tuh? Oh iya, sebelumnya sih memang saya tuh senang gitu ya Pak ya, melihat membuat inovasi produk gitu, dan nggak jauh-jauh dari istilahnya basic saya gitu, basic gizi gitu. Saya ingin menciptakan makanan yang istilahnya sehat, bergizi gitu, bermanfaat juga untuk tubuh gitu. Iya benar, keren. Itu yang saya suka itu. Makanya kenapa kan saya tuh cobalah mengumpulkan teman-teman kita nih ahli-ahli gizi menjadi pengusaha. Ya mudah-mudahan aja pada maju sih. Daripada zaman sekarang kan kebanyakan makanan camilan malah isinya junk food semua gitu kan. Kalau kayak begini Teh Anissa, masa iya sih kebangetan jualan junk food juga gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak termasuk golongan junk food ya Pak ya. Iya enggak lah, kayaknya mah enggak sih kayaknya. Masa iya? Karena ya nggak tahu, mungkin masyarakat aja yang bisa menilai. Tapi bukan masyarakat juga dong. Akademisi juga harus diuji kan, nanti kan ada komposisi gizinya kan untuk membuktikan itu junk food atau tidak. Nah terus nih begini nih Teh Anissa nih, kan selama ini kan Teh Anissa nih berusaha, tapi kan wadahnya itu apa gitu kan. Jadi gini, saya tuh kan mikir kemarin juga kan saya ngobrol kan dengan Teh Sarah itu kan, ini kan kita tuh ada pengusahanya sudah ada gitu kan. Tapi wadahnya itu loh, kenapa sih nggak diwadahi gitu kan, nggak diarahkan gitu kan. Nah kira-kira nih menurut Teh Anissa nih, seandainya Persagi mikirin gitu, umpamanya ada taruhlah seperti kemarin itu dibilang himpunan ahli gizi pengusaha gitu, gimana tuh menurut Teh Anissa tuh? Menarik banget sih Pak ya, bagus gitu kalau misalnya dari Persagi bisa mempunyai himpunan pengusaha ya ahli gizi. Itu
nggak hanya dari individu aja, tapi mereka bisa saling menguatkan, bisa saling kolaborasinya tuh bisa lebih banyak gitu. Nah, Karena iya benar. Jadi kan nanti kan kalau saya tuh mikirnya nanti diharapkan kan ada inovasi-inovasi yang menarik, karena apalagi nih yang muda-muda nih idenya tuh wow banyak banget biasanya mah. ya, karena nggak hanya orang gizi aja ya yang sekarang inovatif gitu. Banyak orang yang di luar gizi gitu yang saya tahu, mereka juga malah lebih banyak mempelajari gizi, terus membuat produk gitu. Seperti itu Pak gitu. Jadi wah, keren banget ya. Saya pernah ketemu gitu sama seseorang. Nah, dia basicnya teknologi industri pangan. Nah, itu profesi dia sebagai food formulator. Jadi formulasi sebagai konseling gitu lah Pak ya, konseling dari formulasi sebuah produk gitu, apa yang akan dimunculkan gitu di masyarakat gitu. Padahal dia bukan basic gizi, tapi dia belajar gizi, belajar nilai-nilai gizi, menghitung nilai gizi, dia tahu gitu. Ya mungkin bagusnya sih seperti itu ya Pak ya, kalau misalnya dari orang-orang gizi yang memang tertarik di usaha, mereka mungkin harus bisa punya wadahnya gitu untuk bisa saling menguatkan gitu, bisa saling diskusi gitu di antara individu-individunya itu ya. Jadi kepada sahabat-sahabat yang bos-bos nih di Persagi nih, tolong dipikirin ini beneran nih, ini ahli gizi loh ini loh ya. Jadi ada mereka tuh punya kemampuan, mereka juga punya kemauan, dan mereka sudah berusaha juga, dan ternyata memang berhasil, walaupun ya nggak meledak-ledak banget. Namanya juga ya kan nanti sesuai umur gitu kan. Nah, tapi kalau maunya akan lebih bijak kalau maunya bos-bos ini yang terlibat dalam pergizian, organisasi profesi mau mengarahkan dan menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada itu. Begitu ya, Teh Anissa ya. Ya mudah-mudahan didengar. Tapi kalau nggak didengar kebangetan. Ya, mudah-mudahan pagi juga ada inovasi-inovasi gitu ya Pak yang menyesuaikan kondisi zaman sekarang gitu. Jadi benar-benar mengikuti tren-tren yang ada di masyarakat gitu supaya enggak hanya ahli gizi aja yang melek gizi gitu, tapi semua gitu, kalangan masyarakat bisa melek gizi, bisa sadar gizi gitu ya, maksudnya tuh benar itu yang lebih penting. Kalau ngelihat produk tuh, dia tahu gitu si produk ini tuh bukan hanya untuk dikonsumsi sebagai istilahnya masuk makan, tapi bisa bermanfaat juga untuk tubuh gitu. Nah itu, ini tapi ini kembali lagi ke produk nih. Ini tuh maksimal yang disebut sehat ini berapa kantong sehari nih? Ya mohon maaf ya Pak ya, kan sebetulnya kita memang membuat si kemasan ini tuh sambil berjalan dengan proses PIRT. Nah, gimana? Nah, jadi kemasan ini tuh sebetulnya kemasan lama ya Pak ya, yang belum dinilai, belum dilakukan penilaian oleh bagian dinas kesehatan gitu, yang khususnya untuk perizinan industri rumah tangga. Nah, ternyata kemarin itu memang ada revisi dari pengurusan PIRT kalau istilahnya cemilan sehatnya itu tidak boleh dimunculkan gitu. Sedangkan kita memang sudah membuat print kemasan gitu seperti itu. Oh, jadi harusnya cemilan apa dong? Tidak dimunculkan aja Pak, likers aja, misalnya nggak usah disebutkan cemilan sehat apa gitu. Jadi kalau kemarin tuh dihapuskan sih gitu untuk kategori cemilan sehatnya gitu. Jadi likers aja gitu ya.
Tapi walaupun tanpa tulisan camilan sehat ini benar-benar sehat gitu ya. Insya Allah kalau sesuai standar gitu kan. Nah itu kan pertanyaannya gini kan. Ini kalau maunya makan berapa kantong sehari yang menyehatkan itu gitu loh. Kalau dalam ya sama juga gitu ya Pak. Kalau dalam Islam gitu, yang berlebihan juga tidak baik gitu. Mungkin kalau betul. Kalau dalam satu hari kurang lebih 75 gram kita bisa konsumsi si stick ini gitu. 70 100 gitu. Sesuai dengan nggak kedengeran. 75 sampai dengan 100 gram Pak. 75 sampai 100 gram jadi dalam sehari gitu. Jadi beli saudara-saudara boleh beli 2 bungkus sehari, boleh konsumsi 2 bungkus sehari, tapi maksudnya jangan 150 gram, yang 50 gram lagi disisihin buat besok gitu ya. Dibungkus yang rapi, tetap aman dan tetap menyehatkan. Rasanya juga makanya. Masalahnya gini, kadang-kadang kalau makanannya enak, orang tuh suka ketagihan. Nah itu kan masalah juga. Ya, betul. Ya terus nanti kalau mau terus gimana? Malah jadi nambah. Ya itu risiko individu ya itu ya. Enggak. Ya. Mungkin begini Mbak. Mbak orang Sunda kan ya Teh. Mungkin begini Teh. Kalau umpamanya gitu ya. Ada saran seperti tabel lah seperti tabel berarti umpamanya ibu hamil konsumsinya dianjurkan segini ya begitu kan ya. Jadi si konsumen itu bisa menikmati tapi tetap terjaga kesehatannya gitu. Jangan sampai tadi terjebak ke berlebihan karena rasanya yang enak gitu loh. Ya betul. Ya mungkin itu jadi masukan produk kita ke depannya Pak ya. Segmentasi gitu. Kalau ya nanti insya Allah produk kita akan tersegmentasi misalnya untuk ini ukuran anak-anak seperti ini, ukuran anak remaja seperti. Jadi seperti itu gitu ya. Terus mungkin ini Teteh Anissa ini ke depannya tuh rencananya selain liker tuh apalagi tuh? Mau buat apa lagi? Ya, kebetulan ya sekarang kita lagi dalam tahap pengembangan produk ya Pak ya, nugget ati ayam, sama sistik ayam, yang insya Allah sebentar lagi juga akan di launching mungkin di tahun 2022 ini. Ya, amin ya. Semoga sukses banget lah pokoknya Wak. Ya. Terus sekarang nih ini kata terakhir Teh, pesan terakhir Teh, gimana Teh? Sok mau iklanin produknya apa gimana ya? Ya untuk teman-teman Persagi, untuk teman-teman semua khususnya mungkin barangkali ada yang ingin mencoba gitu produk dari kami dari Nutrisius gitu, mangga silahkan dipesan di Tokopedia, di Shopee atau melalui Instagram atau nomor admin gitu di Nutrisius_food gitu. Untuk teman nanti itu ya yang alamat di Tokopedia, di Shopee, di Instagram itu nanti saya tulis di deskripsi ya. Jadi tinggal diklik aja, nanti klik langsung gitu ya. Ya. Jadi begitu aja ya, saudara-saudara tukang gizi. Tadi percakapan dia dengan Teh Anissa yang gigih, yang hebat, yang menurut saya hebat, terserah menurut Anda mau kumadinya. Terus juga insya Allah prospek usahanya semakin hari semakin bagus, dan mari kita doakan semoga rezekinya semakin berkah, semakin diridhoi Allah usahanya. Begitu aja lah ya. Ya, Teh Anissa, terima kasih banget atas waktunya. Kalau umpamanya lain kali diajak ngobrol jangan kapok lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.